Orang yang berzodiak Pisces ya, untuk masuk di bulan September, ini ada penuh dengan kejutan, tapi di sini ada sebuah masalah yang harus segera diselesaikan ya. Ada masalah, tapi masih bisa dilewati ya. Jadi ini hanya penuh dengan kesabaran dan keuletan ya, usaha kerja keras untuk menyelesaikan semua beban masalah yang ada di depan mata ya. Nah, jadi sini semuanya itu bisa dikerjakan, bisa diatur dengan baik asalkan ada kemauan ya. Di sini ada kesempatan emas yang bisa dicapai hanya saja dari diri sendiri. Apakah mau bisa bergerak maju ke depan atau memang hanya ingin berdiam diri saja ya. Nah, jadi sini untuk orang zodiak Pisces ada penuh dengan kejutan, bisa juga ada penuh dengan hal-hal yang terjadi yang tak mungkin kita abaikan ya gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa membuat kita lebih dewasa dan ataupun masalah membuat kita mendewasakan gitu ya. Jadi nah apapun yang dilakukan itu harus penuh dengan seksama, dengan cara matang dan lebih dewasa dalam menanggapi sesuatu ya. Nah, dari sini segi bentuk pencerahan aura sangat bagus sekali, tapi di sini perlu adanya tingkatan spiritual dan anda jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan ya. Karena itu semua terbentuk dari kehidupan karma, kehidupan yang Anda jalankan di kehidupan selanjutnya ataupun di kehidupan sebelumnya ya. Oke, bentuk pencerahan aura untuk asmara percintaan pun juga di sini ada lika-liku dalam naik turunnya hubungan. Jadi di sini kurang bersabar dan terlalu banyak memaksakan diri ya. Sehingga di sini lebih banyak menuntut daripada kebebasan. Halo teman-teman, seperti biasa ya. Di sini Anda berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Walaupun memang tidak bertatap muka, tapi Anda selalu mengikuti channel video yaitu Evan Jaya video YouTube ya di sini ya. Nah, jadi sini teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe seperti biasanya ya. Saya selalu memperingatkan, selalu mengingatkan kepada Anda semuanya supaya Anda jangan selalu ketinggalan berita ataupun ketinggalan info supaya Anda selalu tetap mengikuti info-info ramalan yang baik ya di sini ya. Nah, jadi sini teman-teman, nanti di sini ada kabar baik. Nanti kira-kira 4 atau 5 hari ke depan ini nanti akan diadakan sebuah acara live ya. Nah, jadi di sini nanti Anda lebih banyak mempersiapkan diri. Nanti di sini kita akan uh, memberikan sebuah kemudahan ya. Jadi di sini hanya 10 orang saja yang terpilih ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat sebuah rencana tujuan dalam segala pengambil keputusan yang bagaimana yang akan diambil ya dari nomor undi sumpit ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat rencana tujuannya bagaimana yang Anda kerjakan, yang Anda alami ya. Oke, sini teman-teman kita akan meramalkan tentang siklus kehidupan. Siklus kehidupan yang bagaimana tentang orang yang berzodiak Pisces, kehidupan yang penuh dengan masalah ataupun penuh dengan amarah dan apapun itu juga nanti apakah bisa diselesaikan dengan baik atau dengan kepala dingin ya. Oke, di sini teman-teman, saya harapkan Anda lebih banyak relaksasi, lebih relax dan respon menikmati semua ramalan walaupun memang durasinya sangat pendek sekali. Nah, jadi sini teman-teman, Anda seperti biasanya Anda keluar masuk ya, pernafasan seperti biasanya Anda lakukan yang terbaik, lakukan apa yang bisa Anda jalankan. Jangan sampai Anda terbawa suasana hati yang tidak bagus ya. Nah, di sini teman-teman di sini kita akan memulai mengambil kartu pertama ya. Di sini dari sisi kehidupan yang pertama,
ya. Saya melihat bahwa ada cobaan yang besar, ada sebuah kesedihan yang mendalam ya. Di sini ada rasa dendam dan rasa kepahitan dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini bakal ada musibah yang bakal akan terjadi dalam hidup kamu di bulan September ya. Jadi di sini titik terendah dari sebuah masalah. Jadi kamu banyak kehilangan sebuah harapan ya. Nah, terus juga di sini akan ada pihak yang bakal ada orang yang bisa membantu kamu dalam sebuah perjuangan ya. Tapi di sini sebuah tantangan itu ada sebuah kegamangan dalam hidup kamu ya. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu lakukan itu sebuah perjuangan itu uh, harus dilakukan dengan meraih obsesi yang lebih besar ataupun melakukan dengan secara tahap demi setahap ya. Jadi di sini tantangan hidup kamu itu sebenarnya masih harus dihadapi dan banyak kesulitan yang datang. Jadi kamu harus bisa banyak bersabar. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat di sini ada Nine of Fontaine. Di sini ada sebuah perjuangan yang tanpa henti ya di sini ya. Jadi terus juga di sini akan ada pihak orang yang menghadang kemajuan kamu gitu. Jadi segala perjuangan kamu, segala rencana tujuan yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu banyak yang sengaja untuk menghalang-halangi perjuangan kamu ya di sini ya. Tapi hanya sedikit saja perjuangan yang berhasil gitu. Jadi apa yang kamu capai itu ada sebuah target, tapi di sini uh, yang saya lihat ada sebuah hasrat yang terpendam itu sebenarnya bisa berhasil ya. Nah, jadi kalau jika tidak ada orang yang menghadang kamu ataupun menghalang-halangi rezeki kamu, ya perjuangan itu gak bakal hancur gitu ya. Jadi di sini ini membutuhkan bahwa kamu tuh cukup telaten, cukup usaha kerja keras ya, cukup gigih dalam perjuangan-perjuangan kamu itu ya. Jangan sampai kamu terbawa suatu emosi yang terbawa dalam suatu hal yang membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, jadi di sini kamu harus bisa melakukan itu semuanya itu dengan baik ya. Walaupun memang banyak hambatan yang merintangi ya, tapi di sini perjuangan kamu tuh ya kamu harus bisa melakukan tuh dengan penuh kesabaran walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya di sini ya. Belum ada titik terang sih di sini kalau saya lihat. Jadi kemajuan kamu tuh bisa dibilang sebuah awal dari perjalanan kamu ya. Terus juga di sini ada munculnya Eight of Wands. Ini sebuah harapan itu ya sebenarnya kalau saya lihat di sini membutuhkan sebuah perjuangan ekstra dan kamu tuh harus ada pihak orang yang membantu kamu ya. Jadi di sini masih bisa dibilang ada secerca harapan baru, tapi kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Nah, memang walaupun memang ada orang yang menghadang, ada orang yang sengaja ingin menghancurkan sebuah perjuangan kamu, tapi kamu harus hati-hati memilih orang yang untuk membantu kamu. Jangan sampai kamu salah pilih orang, malah dia yang menghancurkan semua perjuangan kamu di situ. Ya, terus juga di sini ada Three of Pentacles. Ini ada sebuah perjalanan cukup kerja keras ya, tapi apapun yang kamu lakukan itu harus bisa dilakukan dengan pelan-pelan ya, karena di sini tidak bisa dilakukan dengan secara 2 langkah, 3 langkah ataupun 4 langkah ya, gitu ya. Jadi kamu ya seperti yang saya katakan tadi, kamu harus bisa lebih mendekatkan diri Anda pada Tuhanmu ya. Kamu harus lebih banyak sholat dan sembahyang, lebih banyak mendekatkan diri pada yang maha kuasa ya. Jadi di sini harus penuh adanya kesabaran dan sumber kekuatan kamu tuh ada gitu. Jadi kamu harus punya keberanian dalam bertindak dan yakin bahwa apa yang diimpikan itu semua akan menjadi sebuah kenyataan ya. Nah, jadi di bulan 9 ini ada bentuk sesuatu hal yang memang benar-benar harus diperjuangkan ya. Tidak bisa seenaknya kita bilang kita mau dapat, kita udah bisa langsung raih gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, jadi di sini tujuan rencana tujuan kamu semuanya itu di sini ada dewa penolong ya. Sebenarnya ada seorang wanita, ada seorang laki-laki ya. Di sini kalau saya lihat dari begitu secara gambaran dari kartunya, ini ada seorang wanita yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya, nggak terlalu besar badannya. Itu juga ada seorang laki-laki ya, berkulit putih, cakep orangnya ya, tinggi tegak berwibawa. Nah, jadi di sini salah satunya ini ada salah satu orang yang bermaksud ingin menghadang ataupun menghancurkan sebuah perjuangan.
bisa juga salah satunya bisa menjadi seorang dewa penolong ya. Nah, jadi di sini bisa ada sebuah kesabaran, bisa juga ada sedikit kehancuran, penderitaan ya. Jadi sini tujuan kamu itu ada di tangan mereka ya di sini ya. Jadi bisa dibilang Tuhan memberikan kamu sebuah ujian dan cobaan. Di sini seorang wanita berambut ikal, seorang pria uh, berkulit putih ya. Ini berkulit hitam. Ini berkulit putih. Nah, jadi di sini kehidupan kamu itu ada di tangan mereka gitu. Jadi kamu jangan sampai Anda mencari bantuan, Anda mencari pihak orang lain itu untuk membantu situasi kondisi kamu sesuai dengan masalah kamu. Apapun yang kamu jalankan, apapun yang kamu hadapi itu semua itu berdasarkan spesifik, berdasarkan pemikiran kamu, bagaimana kamu mengandalkan bantuan mereka gitu ya. Itu juga di sini kamu itu harus ada kepekaan terhadap lingkungan sekitar kamu. Kamu harus ada kepeka terhadap orang yang kesusahan ya. Di dalam kehidupan kamu itu harus adanya joy, kesukacitaan ya. Kamu harus ada rasa kegembiraan, rasa happy ya, walaupun memang beban berat, ujian cobaan selalu menghadang di depan mata Anda. Itu adalah ujian terberat dan diberikan oleh Tuhan ya. Jadi sini apapun yang kamu lakukan susah untuk mendapatkan yang terbaik gitu loh. Jadi satu-satunya kamu harus bisa mendekatkan diri pada Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Jadi sini nanti dia bisa memberikan kamu kelegaan dalam memberikan sesuatu harapan yang dalam diri kamu tuh bagaimana kamu jalankan ya. Nah, jadi sini harus ada kepekaan, harus ada lingkungan sekitar kamu tuh bagaimana untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi di sini bersosialisasi paling penting dan Anda bisa melakukan yang terbaik, berdana, melakukan kebajikan, baru nanti di masa ini Anda bisa bernafas lega ya. Nah, lalu di sini kalau saya lihat dari sini apa yang kamu lihat ya, ada bersifat tegas ya terhadap hubungan kamu. Jadi di sini dalam berpasangan itu punya hubungan ya, sepasang kekasih itu yang saya lihat harus ada ketegasan dan kewibawaan ya. Jadi di sini back to what you love ya. Apapun yang kamu lihat itu uh, kamu harus bisa bersikap terbuka. Kamu harus punya prinsip terhadap pasangan kamu. Bagaimana kalian menjalani sebuah hubungan. Kalian tuh harus punya komitmen supaya hubungan kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Itu juga di sini kalian pun juga harus ada punya keimanan, punya rasa saling kepercayaan ya. Jadi harus bisa saling menyayangi, saling mempercayai dan saling mendukung satu sama lain. Jadi di sini apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian lakukan itu semua berdasarkan apa yang kalian rasakan. Nah, jadi di sini kamu itu harus ada ketegasan dan kamu juga harus ada rasa percaya ya. Be willing to express love ya. Di sini kamu harus bisa menunjukkan ekspresi bagaimana dalam tindakanmu, rasa perhatianmu dan rasa cintamu ya. Rasa bagaimana kamu peduli terhadap pasanganmu ya. Jadi act as if your partner is here. Di sini kamu kan bertindak seolah-olah ya, bukan hanya seolah-olah tapi kamu merasa yakin bahwa pasangan kamu bisa membantu kamu dalam segala hal, bisa menopang, bisa mendukung dan bisa memberikan rasa perhatian yang baik kepada kamu gitu. Begitu juga kamu sebaliknya. Jadi di sini sebuah ketegasan dalam diri kamu itu kamu harus bisa tegas dalam diri kamu, tegas pada pasanganmu supaya apa yang kalian rasakan, kalian bisa lebih sikap terbuka dan lebih punya melaksanakan sebuah komitmen yang sudah kalian janjikan ataupun sudah kalian rencanakan. Jadi sebuah keimanan ataupun sebuah kepercayaan satu sama lain itu harus ada yang dilambangkan dengan ekspresi cinta, ya, tindakan yang nyata, bentuk bumbu-bumbu cinta, ya, dengan rasa perhatian, rasa cintamu, rasa kasih sayangnya. Jadi di sini ya seolah-olah kamu merasa bahwa dunia ini milik kalian berdua gitu ya. Jadi kamu apapun yang kamu lakukan itu untuk orang zodiak Pisces ini di bulan 9 sih cukup romantis ya. Cukup romance ya. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan itu ya cukup berbahagia. Hanya saja di sini jangan sampai kalian merusak hubungan hanya dengan gara-gara tidak terbuka dan lebih banyak condongnya egonya terhadap diri sendiri, keras kepala dan tidak ada rasa saling percaya ya. Nah, oke di sini teman-teman.
di sini ya asmara percintaan sudah cukup dimengerti. Ya mana tahu nanti di sini ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun pengen tahu lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Jadi sini teman-teman, di sini ya hasil ramalan masih banyak orang yang menanya bahwa apakah kalau saya sudah membayar transfer ya, transfer bukti pembayaran, apakah bisa langsung dilihatkan? Nah, jadi sini teman-teman banyak orang yang bertanya bahwa Anda sudah melakukan pembayaran dan Anda sudah mengirimkan bukti transfer dari screenshot ya dari HP kamu, kamu bisa menunggu 1 kali 24 jam ya. Karena di sini banyak orang menanyakan bahwa kamu sibuk atau tidak ya. Kamu bisa memulai untuk meramal atau tidak. Karena di sini ya teman-teman, karena banyak pertanyaan yang mengenai tentang apakah kamu udah siap untuk bisa meramal ataupun segala macam. Ya, pokoknya saya cuma bisa kasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman ya bisa menunggu ya gitu ya. Jadi nggak, nanti kadang juga pas waktu tengah malam juga saya pun juga bisa meramalkan untuk Anda gitu. Kecuali untuk pilihan yang mengenai tentang video ya. Karena video hanya batas sampai jam 9 malam saja ya. Nah, jadi sini teman-teman di sini banyak yang bertanya, kan ada yang banyak yang bingung ya. Di sini saya sengaja memperjelas ya ketentuan-ketentuan pilihan ini di sini. Pilihan di sini ada 7 pilihan ya. Karena kenapa? Banyak orang bilang kok banyak sekali. Kan saya banyak yang saya membaca kok saya jadi bingung gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu ini pembayaran untuk yang konsultasi yang pilihan pertama itu 3 pertanyaan konsultasi untuk foto kartu taruh dan jawaban record ya, rekaman suara. Terus yang pilihan kedua itu ada ramalan tanya jawab ya, ramalan tanya jawab permasalahan Anda tuh 3 pertanyaan saja, tidak memakai foto kartu ya. Nah, nah jadi di sini untuk yang ketiga itu ramalan juga dalam bentuk video. Jadi eh, bisa dibilang dalam waktu ya 1 kali 24 jam untuk 3 pertanyaan pembacaan ramalan kartu ya. Terus yang keempat, ini sama saja berhubungan dengan video. Ini untuk pertanyaan 2 buah masalah atau jalan tindakan yang harus diambil gitu ya. Nah, jadi di sini eh, ramalan itu hanya untuk diundi 2 nomor sumpit dan pembaca ramalan itu kartu taro dalam ramalan bentuk video ya. Nah, di sini ya khusus untuk yang benar-benar jika tidak ada jalan. Terus yang untuk pilihan yang kelima, itu untuk 1 pertanyaan konsultasi permasalahan sebab akibat karma kehidupan kamu yang kamu lakukan dan diterima di kehidupan masa lampau dan masa sekarang. Dan itu akan diundi nomor sumpit untuk mendapatkan jalan terbaik dan sebuah doa ke perenungan dalam menjaga sebuah kehidupan ya. Terus untuk perjalanan untuk pilihan yang keenam, untuk 1 kali undi sumpit mengenai apa yang bakal terjadi dalam hidup Anda dalam waktu dekat atau undi 2 nomor sumpit dan yang akan diberikan sebuah arahan yang diambil dalam tindakannya. Nah, terus yang pilihan yang terakhir, untuk konsultasi situasi kondisi selama 1 bulan dan undi 2 nomor sumpit dalam tindakan yang akan dilakukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk video itu biasanya lebih kurang memakan waktu 3 jam ya. Jadi di sini kalau misalnya kalau udah lewat jam 9 malam, kadang kan ada urusan, kadang juga mungkin banyak yang cari saya tunggu giliran ya. Jadi agak sabar. Mungkin di sini kalau misalnya jam 9 tidak sempat, nanti saya akan kasih kabar, saya bisa lanjut untuk besok gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya, karena di sini kan tidak ada penipuan ya, pun juga tidak ada neko-neko mengenai pembayaran transfer ya. Jadi kalau misalnya Anda berminat ingin berkonsultasi lebih serius, Anda bisa membaca, memilih pilihan yang nomor berapa, yang bagaimana kamu mau gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kamu eh, setelah itu nanti kamu udah pas kali untuk memilih nomor pilihan yang kamu mau. Nanti kamu juga akan segera saya bacakan, tapi saya nggak tahu ya kapan akan dibacakan. Tapi yang paling penting 1 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jadi di sini jangan ditanyakan lagi apakah kamu sibuk, apakah kamu udah siap untuk meramal, apakah kamu waktu senggang atau bagaimana. Ya pokoknya teman-teman kalau misalnya ingin berminat ya konsultasi serius
Anda langsung lihat pilihannya apa yang kamu mau, kamu langsung kirim pembayaran bukti transfernya. Nanti akan dibacakan ya. Karena sini teman-teman saya tidak bisa menjanjikan ketika kamu melakukan pembayaran transfer, di situ juga saya akan langsung membacakan ramalan untuk Anda gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya harap bersabar dan harap dimaklumi ya gitu ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai ya sudah cukup jelas ya. Jadi di sini nanti bisa ditanyakan untuk permasalahan lebih lanjut ya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.